dicampur dengan molasses 1 liter, dicampur dengan air 5 liter, dan berikutnya diamkan selama minimal 1 jam. Tutup aja, bisa anaerob, bisa aerob. Berarti bisa kedap udara dan bisa tidak kedap udara. Tutup seperti ini. Kenapa saya menggunakan galon? Karena tutupnya lebih gampang. Dah, setelah itu, setelah 5 jam, kalau kita ingin menambah jumlah bakterinya di atas 5 jam, masukkan saja bekatul sebanyak 1 kilo. Bekatul itu untuk tambahan makan dia. Nah, setelah dia jadi seperti itu, setelah 5 jam, anggap aja ini kotoran sapi yang udah apa? Kami nggak mungkin bawa kotoran sapi yang masih basah, nanti di sini agak merepet. Nah, ini kita siramkan aja di atasnya seperti ini, Pak. Nah, tadi kan cuma 5 liter airnya, Pak. Bisa jadi airnya itu kita tambah. Kalau Bapak rajin, setiap nanti saya katakan 7 hari Bapak aduk, bisa aja nanti setelah diaduk disiram lagi seperti ini di atas. Supaya apa? Proses pengomposan itu akan jadi tambah baik. Ini baru starter. Ini kompos yang alami, nggak ada bahan apapun. Kan kayak gitu. Tadi saya katakan, Pak, kalau kita mau buat kadar NPK-nya tinggi, bagaimana? Maka ini 1 kilo, campurkan aja di atas. As batu ya, Pak ya? Campurkan aja. Setiap 100 kilo, maka bekatul ini 1 kilo. Dah, setelah seperti ini, Bapak misal punya ini bisa diletakkan di sini. Ini yang namanya atal kayu. Bahasa saya alas tidur. Abon kayu. Ya, biasanya di kandang saya. Ini letaknya di kandang sapi. Biar kalau baru diganti, sapinya akan senang, dia kegirangan, dia akan tidur itu suka-suka hati. Itu bekas gergajian, Pak ya? Iya, betul. Nah, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan jerami padi yang dipotong-potong 10 cm untuk pembatasnya. Nah, itu untuk kadar apa? Selanjutnya bagaimana? Letak lagi kotoran sapinya di atasnya. 10 cm lagi, 10 cm lagi, 10 sampai tingginya maksimal 1 meter. Dah, prosesnya bagaimana selanjutnya? Biasanya di hari ketiga, kompos ini akan tambah suhunya. Atau tambah panas, sekitar 40 sampai 60 derajat. Kalau anak-anak demam seperti apa panasnya, miriplah seperti itu. Kadang cuaca ekstrim, panasnya bisa bertambah. Kalau dia panasnya bertambah, bisa jadi dalam itu akan terjadi apa? Terbakar dia komposnya. Maka itu tidak baik untuk kompos. Nah, itu dia. Setelah itu, kalau dia terlalu panas, masukkan aja bambu di atasnya. Kasih lubang. Penguapan. Iya, betul. Untuk mengeluarkan uap panasnya. Yang perlu diingat, hari pertama lakukan. Pak, harus di atas terpal kayak gini? Enggak, di atas tanah lebih bagus. Kita praktek supaya kami membuangnya jauh lebih mudah. Kan kayak gitu. Di atas tanah lebih baik, atas ini tutup aja pakai atap-atapan kayak gitu, itu juga bisa. Nah, proses air hujan itu sendiri itu nggak merubah atau mempengaruhi proses bukasi atau pengomposan. Dan dia tetap jadi, hanya kadar airnya akan tinggi. Nah, setelah 7 hari ini posisi 1 meter, silakan dicacah, dibalik diaduk. Diaduk, kalau dia sama seperti ini 7 hari, dia kering seperti ini, Pak. Kadang mau dia kering seperti ini, Pak. Ini sebenarnya masih proses dia. Nah, kering seperti ini, setelah diaduk Bapak siram aja pakai air. Agar dia basah, nanti dia akan lembab kembali. Dan nanti dia akan hancur seperti ini. Ini proses. Nanti ngelihatnya gimana? Setelah 7 hari dibalik, 12 hari nanti balik lagi. Dah, 13 hari balik lagi. Nanti akan kelihatan, Pak, itu jadi atau enggak. Jadinya itu cara ngelihatnya, yang pertama, aroma kotoran sapinya hilang. Yang kedua, kalau kita angkat di paling bawah itu biasanya banyak cacing di bawah. Ya, cacing itulah yang dibutuhkan untuk regenerasi dia. Jadi, cacing saja bisa hidup di situ, karena lagi tanaman. Itu dia cara membuat. Nah, itu kan saya bilang bekatulnya. Kalau mau buat starternya urea, ya bekatul ini nggak usah kita taburkan, bikinlah urea. Kalau kita mau bikin KCL, starternya jangan urea, tapi KCL. Nah, gitu deh. Pak, apa bedanya bekatul yang saya masukkan ke dalam sini dengan bekatul yang saya
taburkan di situ. Bedanya ya, berkatul yang saya masukkan ke sini, kalau saya aduk seperti ini fungsinya untuk makanan bakteri. Maka dia tidak mempengaruhi. Jadi bakteri dalam situ wajib makan. Jadi bekatul itu sumber karbohidrat. Jadi dia bakteri itu harus makan. Kalau nggak makan, maka bakterinya akan mati, jumlahnya akan berkurang. Fungsi bakteri untuk memakan jamur yang ada di kotoran sapi. Jadi semakin banyak bakterinya, maka akan semakin efektif pengomposan. Salah satu buktinya nanti kalau dibuat di tanaman, letak aja di goni kayak gitu. Bapak bandingkan, kotoran sapi yang belum diolah, letakkan di sebelah pohon sawit. Kotoran sapi yang sudah kita olah dengan menggunakan sistem bokasi, Bapak letakkan di sisi yang lain. Sebelah mana yang akan tumbuh akarnya terlebih dahulu? Kalau dia bareng, berarti kompos yang Bapak buat tadi, bakterinya mati. Nah, seperti yang saya bongkar ini tadi. Ini kalau dibongkar mau mancing, ini di dalam sini banyak cacingnya nih Pak. Di dalam sini mau mancing. Karena cacingnya udah dingin di dalam tanah. Itu dia. Ada lagi yang mau ditanyain?